Halo pemirsa, berjumpa lagi dengan kami di One News International TV One News.com. Presiden Rusia Vladimir Putin pada Jumat 5 September membuat peringatan. Ia menyatakan pasukan barat yang dikirim ke Ukraina akan menjadi target sah bagi militer Moskow. Informasi lainnya pemirsa, Amerika Serikat melontarkan tuduhan keras terhadap China dengan menuding senjata-senjata yang dipamerkan dalam parade militer Victory Day di Beijing pada Rabu 3 September 2025 merupakan hasil pencurian teknologi dari Pentagon. Selengkapnya hanya di One News International TV One News.com. Presiden Rusia Vladimir Putin menekankan bahwa jaminan keamanan pasca gencatan senjata di Ukraina harus adil dan seimbang dengan mempertimbangkan hak Rusia, bukan hanya Ukraina. Dalam pidatonya di Forum Ekonomi Timur ke-10 di Vladivostok, Putin menyampaikan bahwa pembahasan internasional selama ini terlalu fokus pada perlindungan Ukraina, sementara jaminan keamanan untuk Rusia jarang diperhatikan secara serius. Ia menegaskan, jika kesepakatan dicapai, Moskow akan menghormati jaminan tersebut asalkan aturan itu menguntungkan kedua pihak. Putin menambahkan, kehadiran pasukan militer asing di Ukraina tidak akan memiliki makna setelah tercapainya perdamaian yang berkelanjutan. Ia menilai keterlibatan NATO di wilayah itu menjadi salah satu faktor utama yang memicu konflik. Presiden Rusia pun memperingatkan bahwa jika pasukan aliansi dikirim ke Ukraina sebelum kesepakatan gencatan senjata, mereka akan dianggap sebagai target yang sah untuk operasi militer Rusia. Forum Ekonomi Timur kali ini digelar pada 3 hingga 6 September 2025. Mempertemukan berbagai pemimpin dan pejabat internasional untuk membahas isu ekonomi dan keamanan di kawasan Timur Jauh Rusia. Presiden Rusia Vladimir Putin memperingatkan bahwa setiap pasukan barat yang dikirim ke Ukraina akan dianggap sebagai target sah bagi militernya. Pernyataan itu disampaikan dalam Forum Ekonomi Timur di Vladivostok pada Sabtu 6 September 2025 di tengah pembahasan negara-negara sekutu mengenai mekanisme perlindungan bagi Ukraina.
Putin menegaskan bahwa selama operasi militer masih berlangsung, pengerahan pasukan asing otomatis akan diperlakukan sebagai sasaran yang layak dihancurkan. Ia juga menekankan tidak ada alasan bagi Barat untuk mengirim pasukan ke Ukraina setelah tercapainya gencatan senjata. Menurutnya, Rusia tetap berkomitmen pada kesepakatan damai sehingga keberadaan pasukan asing di wilayah Ukraina pasca perang hanya akan menjadi langkah sia-sia. Putin menyebut perdamaian jangka panjang seharusnya menjadi tujuan utama, bukan eskalasi kehadiran militer baru. Peringatan itu muncul sehari setelah Presiden Prancis Emmanuel Macron mengumumkan bahwa 26 negara sepakat menyiapkan pasukan darat, laut, dan udara guna menjamin keamanan Ukraina pasca perang. Sementara itu, Moskow sejak awal menegaskan bahwa salah satu alasan invasinya adalah untuk mencegah Ukraina bergabung dengan NATO dan menjadi basis penempatan pasukan aliansi tersebut. Lebih dari 26 negara dikabarkan siap mengirimkan pasukan ke Ukraina jika tercapai kesepakatan damai dengan Rusia. Presiden Prancis Emmanuel Macron menyatakan pengerahan itu bertujuan mencegah Moskow kembali melancarkan agresi setelah perang berhenti. Menurut Macron, pasukan yang disebut Peacekeeping Force ini tidak dimaksudkan untuk berperan melawan Rusia, melainkan hadir sebagai penjamin perdamaian. Penempatan pasukan akan dilakukan di darat, laut maupun udara, namun tidak di garis depan pertempuran. Selain pengerahan pasukan, Macron menambahkan bahwa koalisi negara-negara Eropa juga berencana memperkuat militer Ukraina melalui program regenerasi agar mampu menahan sekaligus mencegah serangan baru dari Rusia. Ia juga mengklaim Amerika Serikat menunjukkan kesediaannya ikut serta dalam pemberi jaminan keamanan meski belum ada kepastian keterlibatan resmi Washington. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyambut positif rencana ini dan mengatakan hal tersebut merupakan langkah konkret yang serius. Namun, tidak semua negara kompak, salah satunya Jerman melalui kanselirnya Friedrich Merz menegaskan keterlibatan Berlin baru diputuskan saat persyaratan kerangka kerja jelas. Sementara itu, Rusia langsung menolak wacana tersebut dan menegaskan Moskow tidak akan menerima pengerahan pasukan asing di Ukraina dalam bentuk apapun. Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan setiap pasukan barat yang dikerahkan ke Ukraina akan menjadi target Moskow untuk diserang. Rusia telah lama berargumen bahwa salah satu alasannya menyerang Ukraina adalah untuk mencegah NATO menerima Kiev sebagai anggota dan menempatkan pasukannya di Ukraina.
Presiden Rusia Vladimir Putin pada Jumat 5 September memperingatkan bahwa pasukan barat yang dikerahkan ke Ukraina akan menjadi target sah bagi Moskow. Pernyataan itu disampaikan sehari setelah Presiden Prancis Emmanuel Macron mengumumkan 26 negara berjanji memberikan jaminan keamanan pasca perang kepada Ukraina, termasuk dukungan pasukan internasional di darat, laut, dan udara. Pasukan penjaga perdamaian ini akan dikerahkan di darat, laut, atau udara untuk mencegah Rusia melancarkan serangan baru ke Ukraina. Macron menegaskan bahwa pasukan ini tidak dimaksudkan untuk berperang melawan Rusia, melainkan untuk menjamin stabilitas dan keamanan di Ukraina. Koalisi 26 negara ini merupakan bagian dari upaya memberikan jaminan keamanan jangka panjang bagi Ukraina setelah konflik berakhir. Rusia sejak awal perang menegaskan salah satu alasannya menyerang adalah mencegah NATO menerima Ukraina sebagai anggota. Moskow juga menolak kemungkinan penempatan pasukan NATO di wilayah Ukraina. Ia menegaskan kehadiran pasukan internasional di Ukraina tidak ada gunanya jika tujuan yang diambil justru perdamaian jangka panjang. Presiden Tiongkok Xi Jinping pada hari Kamis mengatakan bahwa Tiongkok siap memperkuat komunikasi strategis, serta meningkatkan pertukaran dan kerjasama dengan Republik Rakyat Demokratik Korea untuk memajukan tujuan sosialis. Xi yang juga Sekretaris Jenderal Komite Sentral Partai Komunis Tiongkok menyampaikan pernyataan tersebut dalam pertemuannya dengan Kim Jong-un, Sekretaris Jenderal Partai Buruh Korea dan Presiden Urusan Negara DPRK di Beijing. Perundingan tersebut berlangsung satu hari setelah Kim menghadiri pertemuan Hari Kemenangan Tiongkok untuk memperingati 80 tahun kemenangan dalam Perang Perlawanan Rakyat Tiongkok melawan agresi Jepang dan Perang Anti-Fasis Dunia. Persahabatan Tiongkok DPRK memiliki sejarah panjang. Kedua negara adalah negara sosialis yang dipimpin oleh Partai Komunis dan memiliki cita-cita, keyakinan, serta berjuang untuk tujuan yang sama. Dalam menghadapi lanskap internasional yang bergejolak, Tiongkok siap memperkuat komunikasi strategis, meningkatkan pertukaran dan kerjasama, serta memperdalam pertukaran pengalaman dalam pemerintahan dengan DPRK.
agar dapat secara efektif memajukan tujuan sosialis kita masing-masing dan bersama-sama mempromosikan perdamaian, stabilitas, pembangunan, dan kemakmuran regional, ujarnya. Kim mengatakan bahwa pertemuan akbar pada hari Rabu menyoroti kontribusi bersejarah PKT dan rakyat Tiongkok bagi perdamaian dan stabilitas dunia, sekaligus menunjukkan pengaruh internasional Tiongkok. Perayaan Tiongkok juga merupakan peristiwa yang membahagiakan bagi kami. Acara peringatan ini tidak hanya menyoroti kontribusi bersejarah Partai Komunis Tiongkok dan rakyat Tiongkok dalam perjuangan heroik mereka demi perdamaian dan stabilitas dunia, tetapi juga posisi dan pengaruh internasional Tiongkok yang signifikan. Saya sangat gembira karena saya merasa ini adalah acara saya sendiri, ujarnya. Aksi staf Kim Jong-un yang terlihat mengelap kursi hingga meja setelah pertemuan dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di Beijing mendadak viral. Dalam video yang beredar, dua staf Kim tampak teliti membersihkan sandaran dan pegangan kursi yang diduduki Kim Jong-un. Selama lebih dari 2 jam, pembicaraan dengan Putin dalam pertemuan dadakan. Meja kopi di samping kursi Kim juga diseka, sementara gelas minumnya langsung dibawa pergi. Kain yang digunakan untuk mengelap kursi dan meja kemudian dimasukkan ke dalam sebuah plastik bening. Langkah pengamanan Kim yang demikian bukan kali pertama terjadi. Pada pertemuan dengan Presiden Korea Selatan, Moon Jae-in pada 2018, pengawal Kim sempat menyemprot dan mengelap kursi. Serta meja dengan cairan pembersih sebelum Kim duduk. Saat KTT dengan Donald Trump di Hanoi pada 2019, para pengawal bahkan membersihkan kamar hotel Kim berjam-jam lamanya. Para pengawalnya bahkan hingga mengeluarkan kasur dari tempat tidurnya. Menurut para pengamat, tindakan itu bertujuan untuk mencegah adanya upaya pihak asing mengumpulkan sampel DNA dari jejak Kim untuk dianalisis. Michael Madden, pakar kepemimpinan Korea Utara, menjelaskan bahwa hal tersebut
sudah menjadi protokol standar sejak era Kim Jong-il ayah Kim Jong-un. Negosiator perdagangan terkemuka Jepang mengungkapkan rasa leganya setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump menandatangani perintah pada hari Kamis 4 September untuk menerapkan tarif yang lebih rendah pada impor mobil Jepang dan produk-produk lain yang diumumkan pada bulan Juli. Resminya perjanjian antara Amerika Serikat dan sekutu utama Asia ini terjadi setelah berbulan-bulan negosiasi, mengurangi ketidakpastian bagi sektor otomotif Jepang yang besar dan mengukuhkan kesepakatan investasi Jepang senilai 550 miliar dolar dalam proyek-proyek Amerika Serikat. Tarif 15% yang lebih rendah untuk otomotif Jepang turun dari 27,5% saat ini akan mulai berlaku 7 hari setelah pengumuman resmi perintah tersebut. Sebagian keringanan tarif berlaku surut hingga 7 Agustus. Perintah Trump pada hari Kamis juga menegaskan kembali bahwa pemerintah Jepang telah setuju untuk berinvestasi sebesar 550 miliar dolar di Amerika Serikat dalam proyek-proyek yang akan dipilih oleh pemerintah Amerika Serikat. Amerika Serikat melontarkan tuduhan keras terhadap China dengan menuding senjata-senjata yang dipamerkan dalam parade militer Victory Day di Beijing, Rabu 3 September 2025, merupakan hasil pencurian teknologi dari Pentagon. Parade militer untuk memperingati 80 tahun kemenangan atas Jepang pada Perang Dunia II itu dihadiri oleh 26 kepala negara dan pemerintahan, serta menjadi ajang unjuk kekuatan militer Cina. Dalam kesempatan tersebut, Tentara Pembebasan Rakyat menampilkan deretan senjata tercanggihnya, mulai dari rudal balistik hingga sistem drone mutakhir. Dari Washington, penasihat perdagangan Gedung Putih, Peter Navarro, menuding persenjataan tersebut bukan sepenuhnya hasil pengembangan domestik, melainkan berbasis pada teknologi yang dicuri dari Departemen Pertahanan Amerika Serikat.
Ia menyampaikan kritik tajam dengan gaya sarkastik di media sosial. Menggambarkan Cina sebagai pihak yang merampas inovasi militer Amerika lewat aksi spionase dan peretasan dunia maya. Pernyataan Navarro menambah panas suasana di tengah rivalitas strategis kedua negara. Sekaligus menyoroti persaingan teknologi pertahanan yang semakin terbuka di panggung global. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Sampai jumpa di One News Internasional berikutnya, setiap pukul 8 malam hanya di kanal YouTube TV One News.com.